Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu makhluk goib yang paling populer di Indonesia dan juga cukup ditakuti adalah sosok pocong. Sudah beberapa kali juga Bang Pet membahas soal hantu ini. Namun kali ini Bang Pet tidak akan membahas soal hantunya, melainkan sebuah praktik pembuktian yang dijadikan sebagai sumpah terakhir dalam menyelesaikan banyak perkara, terutama untuk masalah-masalah besar, seperti misalnya sengketa, untuk membuktikan jika dirinya tidaklah bersalah. Hal ini cukup populer, dan bohong jika kalian belum pernah mendengar tentang istilah ini. Lantas, bagaimanakah konsep sumpah pocong ini? Simak ya, dan selamat datang di channel Bang Pets Illustration. Sumpah pocong adalah sebuah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan, seperti layaknya orang yang sudah meninggal. Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda-beda. Misalnya, pelaku sumpah pocong tidak dipocongi, tapi hanya dikerudungi kain kafan dan dengan posisi duduk. Dalam hukum Islam sendiri, sebenarnya tidak ada istilah sumpah pocong. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental dengan menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau sebuah kasus yang sedikit atau bahkan tak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, maka diyakini yang bersumpah akan mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Gue mau kenalin lo dua cowok nih. Satu aja deh, banyak banget sih sampai 2. Yaudah deh, nih lo pilih ya. Mau cowok yang bisa minjemin lo 10 juta, tapi tenornya cuma sebentar dan bunganya tinggi banget. Tapi dia ribet, minta berkasnya buat kenalan. Ada akte kelahiran, KTP. Atau lo mau sama yang bisa minjemin lo sampai 50 juta, bunganya rendah mulai dari 0,04% dan tenornya bisa dicicil sampai 12 bulan. Udah gitu dia nggak ribet lagi, nggak suka minta berkas ini itu, prosesnya cepet cair lagi. Lo pilih yang mana? Wah, kalau gitu aku pilih nomor 2 aja deh. Soalnya nomor 1 buat kepala aku jadi makin pusing. Nah, buat kalian yang mau kenalan juga, ikutan langsung klik ya di bawah ini ya. Rupiah cepat. Cukup masukkan nomor HP dan KTP untuk ajukan dan cairkan limit dengan cepat. Adapun sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Limitnya sampai 50 juta dan bisa dicicil sampai 12 bulan. Bunganya rendah mulai dari 0,03%. Buat kalian yang sedang butuh pinjaman, segera download Adapundi. Linknya ada di bawah ini. Adapundi. Nah, kali ini Bang Pet akan menceritakan sebuah pengalaman sumpah pocong yang dialami oleh seseorang bernama Naya, yang kala itu dialami oleh ibunya sendiri yang bernama Mbok Imah. Ibu Naya akrab dipanggil dengan nama Mbok Imah di lingkungan tempat mereka tinggal. Bapak Naya sudah meninggal lebih dahulu, disusul adiknya yang juga meninggal saat masih balita. Naya sendiri sebenarnya punya satu kakak perempuan, namun sudah terhitung 5 tahun ini tidak pulang ke Indonesia. Iya, dia menjadi seorang TKW di Taiwan, dan kabar tentangnya terakhir Naya dengar 2 atau 3 tahun yang lalu. Awal mula kejadian ini berawal pada tahun 2008. Saat itu, Naya masih SMA. Sedangkan Bu Imah bekerja di salah satu rumah tetangga yang bisa dibilang seorang juragan di desa itu. Pada saat itu, Bu Imah sudah berumur sekitar 60 tahun. Tapi, ia masih kuat bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Kita panggil saja nama kedua juragan itu adalah Pak Hanif dan istrinya Mbak Vivi.
Pekerjaan Mbok Imah sendiri juga seperti asisten rumah tangga pada umumnya. Mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil, membersihkan rumah, mencuci piring atau baju, juga mengurus tanaman, dan juga menyiapkan makanan. Singkat cerita, setelah 3 tahun bekerja, saat itu keluarga Pak Hanif sedang pergi ke Malang selama beberapa hari. Namun, Mbok Imah tetap bekerja di rumah Pak Hanif, yang kala itu sedang dalam keadaan kosong. Jadi, Pak Hanif menitipkan kunci rumahnya ke Mbok Imah, dikarenakan mereka memang sudah sangat mempercayai Mbok Imah. Singkat cerita, setelah kepulangannya dari luar kota, ketika Mbok Imah sedang berada di rumahnya, Mbok Imah dipanggil oleh Pak Hanif untuk datang ke rumah Pak Hanif. Tak lama, Mbok Imah pulang dengan wajah lemas. Mbok Imah bercerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi raib hilang entah kemana. Mbak Vivi yakin jika perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Mbok Imah semakin ketakutan, dikarenakan baru pertama kalinya ia melihat Pak Hanif marah besar dan terlihat kesal sekali di hadapan Mbok Imah. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga Pak Hanif. Pak Hanif dan juga istrinya heran, bagaimana bisa tanpa ada tanda-tanda maling, emas tersebut bisa hilang. Vivi juga yakin jika kamarnya telah dikunci rapat, juga tanpa ada kerusakan di pintunya. Hanya terlihat lemari tempat penyimpanannya sudah terbuka tidak seperti semula. Selang beberapa hari setelah hilangnya emas itu, secara tak langsung Bu Vivi dan Pak Hanif menunjuk Mbok Imah sebagai pelakunya. Bagaimana tidak? Karena jika dipikir-pikir, hanya Mbok Imah saja yang memiliki akses untuk masuk ke rumah Pak Hanif. Antara rasa sedih melihat kondisi Mbok Imah yang sampai bersumpah demi Tuhan, dan juga rasa sakit yang dirasakan akibat dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan. Kabar tentang tuduhan itu pun sudah menyebar ke seluruh warga desa, dari gosip-gosip warga hingga sampai ke telinga Naya. Mbok Imah difitnah oleh para tetangganya sebagai seorang pencuri yang serakah. Dikarenakan permasalahan itu juga, Mbok Imah langsung dipecat oleh Pak Hanif. Bu Vivi pun juga bungkam karena ia ikut kecewa dengan perilaku Mbok Imah. Mbok Imah yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri dan juga sebagai orang yang paling dipercaya di keluarga Pak Hanif, sudah benar-benar tak ada lagi toleransi di sana. Pak Hanif beserta warga lainnya juga sempat menggeledah rumah Mbok Imah. Namun, tanda-tanda keberadaan emas itu tidak ditemukan di rumah Mbok Imah. Walau begitu, rumah Mbok Imah sudah terlanjur berantakan. Para warga juga tetap dengan emosinya menuduh Mbok Imah sebagai pencurinya. Tak berselang lama, Naya dan Mbok Imah kembali dipanggil ke kediaman Pak Hanif. Dan di situ sudah ramai dengan warga, ada pula perangkat desa. Saat itu, Mbok Imah diinterogasi. Terlebih, Mbok Imah pernah sempat akan berhutang untuk keperluan kuliah Naya. Dan hal itu menjadi salah satu faktor penting yang semakin menyudutkan posisi Mbok Imah. Hingga akhirnya, salah satu warga bernama Pak J memutuskan untuk menyumpah pocong Mbok Imah agar masalah ini cepat terselesaikan. Tanpa pikir panjang, Mbok Imah langsung mengiyakan sumpah pocong itu untuk menyelamatkan dia dan juga Naya dari situasi itu. Sementara, Bu Vivi yang merasa bersalah kembali mencoba membujuk Mbok Imah untuk berpikir kembali dalam mengambil keputusan ini. Dikarenakan efek dari sumpah ini bukanlah main-main. Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak bisa menyebut pasti jika Mbok Imah lah pelakunya. Tapi mungkin Mbok Imah bisa tahu di mana perhiasan itu berada dan siapa yang sudah mencurinya, Bu. Saya bakal merahasiakan hal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting, perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah, saya akan memaafkan. Dan mungkin terkait siapa pelakunya, kita bisa merahasiakannya. Dan saya sendiri juga bisa berbohong kepada Mas Hanif
Seolah perhiasan itu cuma terselip di lemari, atau bagaimanapun itu bisa saya atur. Saya siap berkorban, Bu, demi kebaikan kita semua, kata Bu Vivi kepada Mbok Imah. Namun di sini, Mbok Imah malah tetap kekeh untuk menjalankan ritual sumpah pocong ini. 2 hari berselang, akhirnya prosesi sumpah pocong pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa, akhirnya jadi pindah ke rumah Pak Hanif. Sebab keadaan saat itu tidak memungkinkan. Kasus ini juga sudah menyebar luas, hingga menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. Sore itu, Mbok Imah diperlakukan layaknya sudah meninggal, karena memang begitulah syaratnya. Selepas asar, sekitar setengah 4 sore, barulah Mbok Imah dimandikan oleh beberapa perempuan di desa itu, termasuk Naya dan juga Bu Vivi. Kemudian, Mbok Imah dikafani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan di dalam masjid. Dengan Pak J yang berperan sebagai saksi netral, dan proses ini pun akhirnya dimulai. Di tengah acara, Mbok Imah pun dituntut untuk bersumpah, dan dia pun bersumpah. Saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Dan jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun resiko dan akibat dari sumpah pocong ini, ucap Mbok Imah. Singkat cerita, prosesi itu pun selesai. Naya dan Vivi membukakan kain kafan Mbok Imah. Kemudian semua warga kembali pulang ke rumah masing-masing. Sebelum itu, Pak J sempat menitipkan secari kertas yang berisi nomor ponselnya untuk berjaga-jaga jika ada masalah apapun. Tentunya masalah yang bersangkutan dengan hal spiritual. Pak J juga menitip pesan agar Naya segera menghubunginya jika terjadi sesuatu kepada ibunya. Beberapa hari setelah itu, Mbok Imah pun mencari kerja di sebuah pabrik tahu. Dan ia pun juga mulai bekerja sejak hari itu. Singkat cerita, setelah beberapa hari bekerja, Mbok Imah mulai menunjukkan gelagat aneh. Mbok Imah sering terlihat melamun dengan pandangan yang kosong. Hingga suatu hari, ketika Naya pulang sekolah, ia berniat menjemput sang ibu di pabrik tempat ia bekerja. Namun, ketika ditanyakan ke orang pabrik, para pekerja berkata jika Mbok Imah sudah pulang. Akhirnya, Naya pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya sedang tertidur. Namun anehnya, sang ibu tertidur dalam posisi terlentang dengan tangan berada di dada. Naya merasa aneh, karena baru kali ini ia melihat sang ibu tidur dengan posisi seperti itu. Bulu kuduk Naya tiba-tiba berdiri. Namun, ia berusaha untuk tetap positif dan memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Tak berselang lama, ia pun terbangun dan mengecek keadaan ibunya. Ia mendapati tubuh sang ibu sudah miring ke arah kiblat dengan posisi yang sama. Tak mau banyak berprasangka, Naya lantas kembali ke ruang tamu dan tidur lagi. Saat tidur inilah, ia bermimpi buruk tentang ibunya. Ia pun terbangun, namun melihat ibunya tengah melakukan sholat tahajud. Karena merasa lega, ia pun kembali tidur. Namun, mimpi buruk kembali melanda. Saat itu ia bermimpi, ia melihat sang ibu sudah berwujud pocong dan berdiri di pojok ruangan, mengamati dirinya. Di dalam mimpinya, ia melihat sang ibu menangis dan berusaha mengucapkan sesuatu, namun seperti tertahan. Dan akibat mimpi itu, Naya pun kembali terbangun. Dan ketika ia mengecek ibunya untuk yang kesekian kalinya, ia mendapati jika tubuh sang ibu sudah terbujur kabur. Ia mencoba membangunkan ibunya, namun tak ada respon. Karena itu, ia langsung menghubungi Pak J yang sempat memberikan nomor HP-nya. Dan juga menghubungi keluarga Pak Hanif. Tak lama, Pak Hanif, Bu Vivi, dan juga Pak J juga ditemani oleh warga lainnya datang ke rumah Naya. "Ibumu sudah nggak ada, Nak," ucap Pak J. Kaget mendengar hal itu, Naya pun tiba-tiba pingsan. Paginya,
Ketika Naya terbangun, di hadapannya sudah ramai orang. Juga terlihat ada Bu Vivi yang terus merawat Naya selama ia pingsan. Setelah Naya sadar, Pak J baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya melalui mata batinnya sehari sebelumnya. Waktu itu, ia melihat Mbok Imah yang sudah berwujud terbungkus kain kafan dan siap untuk dikubur. Ditambah, fisik Mbok Imah juga betul-betul sudah menyerupai pocong dengan wajah yang putih pucat. Mbok Imah pun dimakamkan juga pada sore itu, yang semuanya diurus oleh keluarga Pak Hanif dan juga Bu Vivi. Bu Vivi sendiri selalu berusaha menenangkan Naya yang terus berada di dekatnya. Naya melihat gelagat Bu Vivi yang merasa benar-benar menyesal dan merasa bersalah padanya. Beberapa hari berselang, Naya dipanggil lagi ke rumah Pak Hanif. Di sana, Pak J menceritakan bahwa kondisi Mbok Imah ketika dimandikan pada saat prosesi sumpah pocong sudah benar-benar seperti pocong. Pak J juga bilang, memang inilah konsekuensi dari sumpah ini jika berani berbohong dan tetap melanjutkan sumpah pocong. Ya, resikonya kematian. Naya pun masih nggak terima sama sekali jika ibunya adalah pencuri. Bahkan, ibunya berani berbohong saat menjalankan sumpah ini. Naya menjelaskan pada mereka jika ibunya hanya sakit biasa. Mbok Imah memang punya riwayat sakit ginjal, tapi itu sudah sangat lama dan diagnosanya juga nggak begitu parah. Rasa amarah, kecewa hingga sedih tercampur dalam benak Naya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di Surabaya bersama dengan kerabat mendiang ayahnya. Sebelum pindah, saat membereskan rumahnya, tepatnya di lemari dapur, Naya mendapati sebuah kantong plastik yang berisikan banyak perhiasan. Naya pun kaget dan menduga jika itu adalah perhiasan Bu Vivi yang telah dicuri oleh sang ibu. Kaget dengan penemuan itu, Naya pun langsung menuju ke rumah Pak Hanif dan menanyakan soal perhiasan itu. Dan ternyata betul, itu adalah perhiasan milik Bu Vivi. Ada lagi mbak yang hilang. Siapa tahu ibuku sudah menjualnya. Nanti biar aku gantikan lagi. Tanya Naya memastikan. Dan mau tahu juga ada berapa banyak yang sudah hilang. Tanya Naya. Gak perlu Naya, cuma ini aja kok yang hilang, jawab Bu Vivi dengan entengnya. Lagi-lagi Naya berpikir, cuma ini yang membuat nyawa ibunya melayang. Di jalan pergi menuju Surabaya, hati Naya berkecambuk. Mencuri bukanlah hal yang dibenarkan, tapi Naya nggak habis pikir jika alasan ibunya mencuri hanya untuk biaya kuliahnya, bukan untuk kekayaan ataupun kepuasan. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Apapun alasannya, dan bahkan untuk sebaik apapun tujuannya, mencuri merupakan hal yang tak dapat dibenarkan. Mari kita ambil nilai